sampai sekarang. Nanti ada akhirnya, ajal pasti akan tiba. Kalau sudah ajal kematian tiba, mati itu perpisahan proses yang bersifat sementara, dipisah jasad dan ruhnya. Jasadnya diletakkan di tanah, di kuburan. Ruhnya itu otomatis jadi oleh Allah dipindah ke alam barzakh. Menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidup di alam barzakh itu juga dikembalikan lagi oleh Allah dengan kekuasaan Allah, hidup ruh dan jasadnya lagi. Tapi sudah tidak ada mati, tidak ada pingsan. Yang menikmati alam barzakh benar-benar menikmati pahalanya. Yang masih ada tanggungan dosa diproses. Ada istilah penjara alam barzakh untuk yang belum bebas, belum bersih dari dosa. Ingin selamat bagaimana? Nah, di sini manfaatnya siapa yang taat kepada Allah pada waktu hidupnya. Taat kepada Allah tidak bisa dilakukan tanpa melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa ingin selamat dari alam kubur. Ini hidupnya berkelanjutan di alam barzakh sampai nanti pindah ke mahsyar di hari kiamat. Di mahsyar sana hari kiamat diproses pertanggungjawaban amal perbuatan selama hidup. Masih pindah lagi. Pindah ada dua pilihan, surga atau neraka. Di surga atau neraka itulah tujuan akhir dari kehidupan manusia, dan tidak ada selesainya. Di surga ataupun di neraka, kata Al-Quran, surga dan neraka itu mereka penghuni yang sudah ditetapkan, hum fiha khalidun, mereka kekal di sana. Jadi jangan tanya sampai kapan berakhir kehidupan di surga, Allah kekalkan. Yang kafir sampai kapan di neraka, selama-lamanya. Nah, ini yang jadi menjadi penyebab mengapa manusia harus beriman, karena tujuan akhirnya adalah menginginkan untuk pulang hidup selamanya ada di surga. Nah, kalau yang tidak menginginkan tujuan akhirnya ada di surga, ya sudah nggak bisa ditiru. Ini yang disebut dengan hidup di dunia penuh dengan pelanggaran. Kenapa? Karena tidak punya cita-cita untuk hidup menempati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadi penyebab
harus taat kepada Allah dan Rasulnya, kenapa harus cinta kepada Allah dan Rasulnya, bahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya ini harus dinomorsatukan. Tetapi pengertian cinta kepada Allah dan Rasulnya itu berbeda dengan cinta kepada selain Allah. Kalau cinta kepada anak itu sayang, bukan mentaati anak. Cinta kepada istri, kepada suami itu menyayangi, bukan mentaati yang keluar dari ketentuan syariat Allah. Dari perjalanan hidup manusia yang seperti itu, manusia hidup selama-lamanya. Kematian itu hanya sekedar proses perpindahan alam. Kata Imam Ghazali, maka hidupnya manusia ini berbeda dengan hidupnya binatang. Kalau binatang, walaupun itu jasadnya binatang itu juga bagian daripada sejenis dengan jenis manusia. Jadi binatang dan manusia itu dalam kitab mantek itu sama-sama masuk dalam kata al-hayawan. Jadi manusia ini jasadnya jasad jenis hayawan. Ya, ada kepalanya, ada mata, hidung, ada mulut, ada perut, makan, berak, minum, kencing, ada darahnya, bahkan ada yang mirip sekali dengan manusia. Sehingga dalam kitab mantek dikatakan al-insan hayawanun natek. Manusia itu ya jenis hayawan, tapi berbeda dengan binatang karena manusia itu natek, dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah yang menjadi modal untuk beriman atau tidak. Nah, kalau binatang ini hidup di dunia sama, diproses di alam kandungan, lahir, kemudian disembelih, mati atau mati sendiri. Tapi kematian hayawan atau binatang kata Imam Ghazali, mati tidak menghadapi alam barzakh, tidak ada alam kuburnya, tidak ada pertanyaan munkar nakir. Nah, kemudian hari kiamat, hari ba'ats, binatang dibangunkan juga, dibangunkan. Di situ ada pengadilannya binatang. Setelah diputuskan, divonis, dikasih sanksi, lalu selesai dijadikan debu. Itu yang disaksikan oleh orang-orang kafir pada waktu di hari kiamat. Orang kafir setelah disidang di hari kiamat melihat binatang dijadikan debu, sedangkan orang kafir masih hidup berlanjut ke neraka. Orang kafir iri. Dalam juz Amma dikatakan, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
diciptakan oleh Allah. Kemudian orang kafir melihat binatang dijadikan debu, fayaqulul kafir, kata orang kafir, ya laitani kuntu turaba, mudah-mudahan aku dijadikan debu. Kenapa? Kalau sudah jadi debu bebas, tidak menghadapi siksa neraka. Oleh karena itu manusia tidak boleh hidup di dunia ini meniru hidupnya binatang, bebas. Kenapa? Karena binatang tidak ada alam barzakh, tidak ada neraka. Berbeda lagi dengan hidupnya pohonan dan tumbuh-tumbuhan. Kata Imam Ghazali, kalau pohonan dan tumbuh-tumbuhan ditanam, hidup berkembang semakin besar. Hidup basah, mati kering, selesai. Tidak ada alam kubur, tidak ada kiamat, tidak ada akhirat. Jadi manusia hidup ini adalah menentukan. Kunci adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dengan demikian, dengan gambaran-gambaran itu, manusia hidup ini karena tujuan akhir daripada hidup itu surga atau neraka, nah maka yang menginginkan surga ditata sekarang. Bagaimana caranya menginginkan untuk pulang ke surga? Modalnya harus beriman kepada Allah yang menciptakan kita, yang memiliki kita, dan sampai kapanpun kita selalu berada dalam kekuasaan Allah, selalu butuh kepada Allah sampai perjalanan kita menuju surganya. Tidak pernah lepas dari Allah. Alam dunia miliknya Allah, alam barzakh miliknya Allah, hari kiamat mahsyar miliknya Allah. Sampai di Al-Fatihah itu kan, Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari kiamat. Apa rahasianya dalam Fatihah kok menyebutkan Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kiamat? Karena kalau hari kiamat itu semuanya tunduk, tidak ada orang nggak tunduk kepada Allah kalau hari kiamat. Sampai yang kafir pun takluk, yang paling jahat iblis takluk kalau sudah hari kiamat. Apalagi seperti Fir'aun, seperti Namrud, kafir mengaku-ngaku jadi Tuhan. Kalau sudah hari kiamat semua takluk. Kenapa? Karena dihadapkan pada neraka. Semua takluk dan ketakutan. Kalau di dunia ini hanya yang beriman yang takluk, tunduk. Kalau yang tidak beriman, dinasehati ya jadi dunia begini, ya, masih bantah. Apa saja diajak ibadah, apa kata saya? Tapi kalau sudah hari kiamat tidak bisa kata saya. Itu benar kafir. Siapa berani bilang apa kata saya kalau sudah dihadapkan dengan neraka? Oleh karena itu ditata bagaimana manusia
yang menginginkan surga dihidupkan di dunia, dunia menjadi penentu keselamatan. Maka syarat untuk bisa sampai ke surga itu, kunci pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman pada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah karena Allah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang selalu menjamin kita orang-orang yang beriman, terutama nanti di surga. Kemudian kenapa harus juga beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita itu adalah Nabi yang dalam sejarahnya dengan berdasarkan Al-Quran, hadis, ya. Ini taruhannya iman di sini, taruhannya iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu diawali dengan menciptakan nurnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diceritakan dalam hadis qudsi dari banyak riwayat, di antaranya laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul afla. Andaikan, kalau kita terjemah, andaikan aku tidak menciptakan kamu wahai Muhammad, andaikan aku tidak menciptakan kamu wahai Muhammad, niscaya tidak menciptakan semua makhluk. Ini dalam syarahnya, Annallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala an-nur al-muhammadiyah sababan wa wasilatan li ilharil kauni wal mukawwana. Jadi begini, nurnya Nabi kita ini diciptakan lebih dulu untuk menjadi sabab dan wasilah, menjadi bahan di ilharil kauni wal mukawwanat, menjadi wasilah untuk mewujudkan, jadi untuk menampakkan, mewujudkan makhluk-makhluk yang lain. Kalau ditanyakan apakah Allah tidak kuasa menciptakan makhluk tanpa melalui wasilah nurnya Nabi kita, jawabannya maha kuasa. Tapi Allah itu menciptakan makhluk itu kadang melalui sunnah, melalui wasilah pelantara, kadang tanpa melalui sunnah yang disebut dengan khariqun bil ada. Dicontohkan, apakah Allah maha kuasa menciptakan saya tanpa menciptakan bapak ibu saya? Jawabannya maha kuasa. Buktinya Nabi Adam alaihissalam itu bapaknya siapa, ibunya siapa? Nah, tanpa bapak, tanpa ibu, Allah menciptakan Nabi Adam, maha kuasa. Nah, itu namanya nyeleneh, namanya khariqun bil adat. Tidak melalui bahasa kita, tidak melalui adat, tidak melalui sunnah. Ada lagi yang nyeleneh, Ibu Hawa diciptakan hanya diambilkan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam tanpa melalui proses kehamilan dari seorang ibu juga jadi. Kemudian yang ketiga yang nyeleneh, Nabi Isa alaihissalam
diciptakan oleh Allah dari seorang ibu Siti Maryam yang tidak pernah tersentuh oleh seorang lelaki. Jadi juga ketika Nabi Adam diciptakan tidak ada fitnah, tidak ada fitnah. Nabi Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, tidak ada fitnah. Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, tidak ada fitnah. Ketika Siti Maryam mengandung tanpa suami, timbul fitnah. Orang Yahudi tidak mengakui kelahiran Nabi Isa karena dianggap itu anak zina. Jadi kalau perempuan hamil, kenapa orang tidak beriman kepada Allah langsung pasti ini ada yang menghamili? Padahal itu Allah melengkapi macam-macam ciptaan Allah. Manusia ini ada 4 macam. Ada diwujudkan tanpa ayah, tanpa ibu, wujud hanya dari seorang ayah, ada wujud hanya dari seorang ibu, ada wujud melalui ayah dan ibu seperti kita semua ini. Mana 4 macam ini yang diistilahkan dengan sesuai dengan sunnatullah, ini yang diwujudkan melalui ayah dan ibu. Yang 3, hanya 3 ini tidak ada lagi. Sampai sekarang ya tidak ada. Allah menciptakan manusia model seperti Nabi Adam alaihissalam ya tidak ada. Yang seperti Ibu Hawa juga tidak ada, hanya Ibu Hawa saja. Yang model seperti Nabi Isa alaihissalam yang hanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita bicara nur Nabi kita itu diciptakan oleh Allah dan kemudian dijadikan wasilah pelantara, sehingga menjadi andai-andai ini adalah menggambarkan sunnatullah. Sama dengan andaikan Allah tidak menciptakan bapak dan ibu saya, niscaya aku juga tidak diciptakan oleh Allah. Itu kalau melalui sunnatullah. Laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflak. Ini jawabnya Allah. Laulaka ya Muhammadu ma khalaqtu sama'an wal ardh. Andaikan aku tidak menciptakan panjenengan wahai Muhammad, niscaya tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi. Nah, ini yang pertama. Jadi Nabi kita itu betul manusia, tapi masih nurnya saja itu sudah berjasa kepada kita. Apa jasanya? Menjadi wasilah kan? Sama dengan kita kalau berpikir sejelek apapun namanya orang tua kita, kayak gitu ya. Karena itu menjadi wasilah wujud kita. Kita juga matur syukur kepada Allah, juga matur syukur kepada orang tua. Karena kalau Allah tidak menciptakan orang tua kita, ya niscaya kita tidak diciptakan oleh Allah. Jadi kita matur syukur kepada Allah yang menciptakan kita. Kita juga matur syukur kepada Nabi kita yang telah menjadi wasilah wujud kita dan wujudnya alam yang ada ini. Ini Nabi kita. Kemudian Nabi kita dilahirkan jasadnya itu menjadi Nabi yang akhir dari sekian banyak para Nabi. Lalu dalam kitab itu
jasadnya yang paling sepuh ya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi kita itu paling sepuh ruhnya, paling muda jasadnya. Nabi Adam alaihissalam manusia pertama. Yang kedua adalah Ibu Hawa. Begitu ditemukan antara Nabi Adam dan Ibu Hawa, Nabi Adam akan menyentuh Ibu Hawa. Apa kata Allah? Jangan disentuh sebelum kamu memberikan mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Yaitu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita belum wujud sudah namanya sudah disebut. Bahkan Nabi Adam mengenal Nabi kita itu dari pintu surga 8 itu semua tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sudah ada. Itu Nabi kita. Jadi yang pertama nur sudah menjadi wasilah, sudah berjasa. Lalu kemudian Nabi kita dilahirkan, ya, masih dalam kandungan, abahnya sudah wafat, dia dilahirkan. Seperti itu perjalanannya, usia 40 menjadi seorang nabi dan rasul, mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Orang yang pertama kali beriman tanpa ada keraguan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu berjuanglah Rasulullah itu menjadi Nabi dan Rasul mulai umur 40 sampai wafat usia 63. Berarti 23 tahun mendapatkan amanah untuk menyampaikan syariat Allah. Ya, siapa yang percaya dengan syariat ini, nah, itulah orang yang beriman yang akan menjadi penghuni surga. Berjuanglah Rasulullah itu 23 tahun. Pertama beriman Sayyidina Abu Bakar, ada di situ Siti Khadijah, sampai dengan perjalanan dan proses yang panjang ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Walaupun Sayyidina Umar tidak langsung beriman, tetapi begitu iman luar biasa menjadi kekuatan Islam. Dengan proses 23 tahun menghadapi segala macam tantangan. Awal mula berjuang di Mekah selama 13 tahun itu, Rasulullah dan para sahabat harus sabar, disakiti seperti apapun oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang yang tidak beriman, tidak boleh membalas. Allah berpesan, idfa billati hiya ahsan. Menghadapi tantangan apapun, idfa billati hiya ahsan. Hadapilah dengan cara yang terbaik. Jadi di Mekah 13 tahun itu dilempari batu, dilempari kotoran, onta, disakiti seperti apapun, tidak boleh balas. Sahabat disiksa seperti apapun, tidak boleh
yang penduduk Mekah yang beriman disuruh ikut hijrah ke Madinah. Di Madinah banyak yang beriman. Akhirnya bertemulah yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dikatakan muhajirin, sahabat muhajirin yang di Madinah yang beriman dan bagian menolong, menampung, itu namanya sahabat Ansor. Bersatu semakin kuat Islam ada di Madinah selama 10 tahun. Nabi mulai umur 53 sampai 63. 10 tahun di Madinah bukan istirahat. Mulai ada perintah qatilul ladzina yuqatilunakum. Kalau kamu diperangi, balaslah. Karena perang itu bukan tujuan tapi wasilah. Kalau menyampaikan syariat tidak mau dan dihalangi, baru disitulah dipaksakan dengan cara peperangan. Itulah Nabi kita. Dan alhamdulillah selama 23 tahun perjuangan beliau selama hidup maksimal. Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an 30 juz dilengkapi dengan hadis qudsi dan sunnah, baik dawuhnya Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi, sahabat menjalankan sesuatu disetujui, jadilah sunnah. Sekarang ini menjadi pedoman dan dasar dalam agama kita, agama Islam. Apa jasa Rasulullah? Nah ini yang kita rasakan sekarang ini. Tidak ada satupun ibadah yang kita laksanakan kecuali itu hasil dari perjuangan Rasulullah menyampaikan syariat Allah selama 23 tahun. Kita cari pahala, baca Quran, bersolawat, beribadah, tidak lepas dari jasa beliau. Nah sekarang beliau sudah wafat, apakah jasanya sudah selesai? Nah, peninggalannya belum. Yang keadaan beliau dalam alam barzakh bagaimana? Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi kita. Nabi kita itu diberi keistimewaan walaupun sudah wafat sekarang. Itu oleh Allah diberitahukan dan diperlihatkan kepada siapapun umatnya yang baca sholawat. Jangan baca sholawat dimanapun, sembunyi sudah ditutupi selimut bersolawat. Rasulullah perlihatkan sampai sekarang. Sampai dalam hadis yang dikatakan, siapakah orang yang paling dikenal Rasulullah nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Ini sholawat yang istimewa. Jadi kita nganggur apapun sambil mengendarai kendaraan atau duduk-duduk sholawat dapat pahala. Dan Rasulullah tahu itu namanya keistimewaan seperti yang diberikan oleh Allah kepada malaikat. Sama dengan kita, apakah kita bisa sembunyi dari pengawasannya malaikat Israel? Ya nggak bisa. Israel itu satu, tapi seluruh dunia dalam pengawasan. Ada orang mati di sini dimanapun sedunia,
di tempat yang berbeda, waktu yang sama, tidak lepas dari tugasnya malaikat Israil. Jika kita pihak itu dikatakan Israil pernah ditanya, malaikat Israil jadikan satu kok bisa bertugas ngawasi dan mencabut ruhnya semua makhluk yang bernyawa sedunia. Apa kata Israil? Dunia ini bagaikan lepetan yang ada di depan kedua mata saya. Jadi ngawasi. Nah Rasulullah juga gitu, dikasih keistimewaan siapa yang bersolawat dari umatku. Maka jangan dianggap Rasulullah nggak tahu. Makanya ketika kita itu baca tiba mendengar kelahiran Rasulullah, kan semuanya berdiri takbir. Itu dalam keterangannya Rasulullah menghadiri dimanapun majelis itu dilaksanakan. Makanya berdirinya takbir. Makanya kalau mahalul qiyam itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jangan dimanfaatkan untuk nabur uang ya. Dan akhirnya bukan mentakdir Rasulullah. Ini Rasulullah istimewa. Dan nanti di hari kiamat masih Rasulullah itu menunggu kita bersujud kepada Allah. Isi bacaannya ummati ummati ya Allah, umat saya sampai dapat jawaban dari Allah, irfa roksaka, panjenengan angkat kepala panjenengan wahai Nabi, sal tukto panjenengan nyuwun nopo dikabulkan umat kula ya Allah. Akhirnya disuruh isfa tu syafa, siapa yang panjenengan syafaati monggo. Jadi kita masih ditunggu oleh Rasulullah SAW. Inilah yang menjadi gambaran kenapa kita harus cinta kepada Allah, kenapa harus cinta kepada Rasulullah. Paling tingginya cinta itu harus dibuktikan seberapa kita bisa menjalankan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu ukuran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu wahai umat ngaku-ngaku cinta kepada Allah, buktikan syariat yang kubawa ini ikutilah. Jadi siapa yang tekun dan maksimal menjalankan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah, itulah yang menjadi bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak bisa cinta kepada